Oke, selamat datang di konten saya. Kita mau membahas mengenai bohlam ini. Bohlam ini adalah tipe JL55. Apa arti JL55? J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 55 artinya adalah 55 watt. Ya. Bohlam ini adalah original produk dari Jungki Wenas juragan lampu. Ya, versi sudah upgrade di kipasnya lebih cepat. Ya, putarannya ditandai dengan ada logo emboss JL di sini. Ya, ini adalah versi upgrade kipas lebih cepat. Ya, Anda akan mendapatkan kado seperti ini dan di sini ada stiker segel logo JL lebih cepat diukur menggunakan alat yang namanya tachometer ya dari versi standar. Nah, kita mau menjelaskan kelemahan kelebihan tipe ini. Anda kalau berminat Anda bisa order WhatsApp saya 089826938338. Bohlam ini ya itu bisa ngedrop atau bahasa halusnya adalah bervariabel wattnya. Bergantung apa? Bergantung dengan suhu lingkungan. Anda akan terang pakai LED ini jika Anda bisa mendinginkan dia. Ya, mendinginkan dia akan terang terus. Tetapi kalau suhu lingkungan di ruangan mesin Anda terlalu panas, dia akan turun wattnya. Nah, kita akan coba demokan ya. Kita demokan nih. Kita ambil dia punya power supply ya, kita nyalakan. Anda bisa lihat di sini wattnya ya, terutama wattnya kita demokan di sini. Anda cukup melihat ke watt. Nah, kita nyalakan. Saat ini adalah wattnya 59, sekian. Kita nyalakan 24 jam dalam kondisi ini LED-nya begini, kita taruh, dia tidak bakal ngedrop. Dia akan 59 seumur hidup. Ya. Oh, backlight ya. Ya, dia akan 59 watt atau dia akan 60 watt terus-terusan seumur hidup. Ya. Tetapi LED ini mempunyai kelemahan. Contohnya ini kipas angin kan berputar untuk meniup dia. Karena ini sudah versi upgrade, kipasnya memang lebih kencang putarannya. Nah, oke. LED ini kita stress test. Apa itu stress test? Kita tutup kipasnya. LED ini kita tutup kipasnya. Saya tutupin supaya tidak backlight ya, supaya tidak Anda bisa melihat ini angka. Nah, kita tutup kipasnya. Saat ini terbaca 60. Kita tutup kipasnya supaya dia seakan-akan tuh overheat atau seakan-akan kondisi sebenarnya di ruangan mesin. Ya. Nah, kita akan lihat wattnya akan turun terus. Kenapa saya bilang dia bisa turun ya karena bergantung dengan suhu lingkungan. Suhu di ruangan mesin. Kalau suhu ruangan mesin panas, dia akan turun wattnya. Wattnya turun, tentu dia akan agak meredup. Seperti itu. Ya, kita lihat sampai dia turun. Ya, sabar. Karena ini versi upgrade, versi kencang. Ya, jadi turunnya agak lama, tetapi akan turun. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Karena saya sebagai penjual yang jujur, ya, saya juga hobi. Saya tidak mau membohongi Anda sebagai calon pembeli. Ya, jadi kita lebih baik to the point ngomong kejelekan, kelemahannya, keunggulannya. Nah, Anda bisa memutuskan sendiri. Ya, saya tidak mau menjadi dibilang penjual yang cari untung aja. Lu jual barang mahal cuma mau tahu cari untung, tidak. Saya jabarkan apa yang menurut saya memang sesuai spesifikasinya atau tidak sesuai. Ya. Nah, dia turunnya juga lama karena kenapa? Ini versi upgrade, kipasnya itu high speed. Ya. Kenapa lebih mahal? Mungkin ada orang lain jual lebih murah. Selalu saya sudah bilang kepada kalian, ya calon pembeli. Saya kalau order barang ke pabrik, saya tidak mau ngepres harga ke pabrik. Lebih baik Anda tidak bisa memberikan harga lebih murah, tetapi saya minta versi upgrade. Apa yang di-upgrade adalah kipasnya. Nah, Anda bisa lihat di sini sudah mulai turun. Kalau dia panas, dia turun. Ya. Kalau dia dingin, dia akan naik. Nah, saat ini 50 watt. Dia akan serendah-rendahnya adalah 40 watt. Ya, 40 watt. Dia akan serendah-rendahnya adalah 40 watt. Nah, sepanas-panasnya dia, bisakah membakar rumah lampu Anda? Tidak bisa, karena cuma 120 derajat maksimum. Saya sudah pernah ukur dengan alat ukur yang namanya thermal cam. Nah, ini konten kali ini adalah mau ngetes dia punya drop wattnya. Makanya Anda follow atau subscribe konten-konten saya ya di media sosial. Saya akan nanti bikinkan video lain yang Anda bisa tonton. Ya, sampai 45 watt, serendah-rendahnya adalah 40 sampai 42 watt. Nah, ini adalah kondisi dia stres. Jadi stres itu dalam arti kipasnya ditutup. Nah, kita akan angkat dia
supaya kipasnya bersirkulasi lagi udaranya. Nah, ini akan naik wattnya. Saya tidak tahu backlight atau tidak. Saya tidak mau membohongi Anda, tidak mau mencurangi Anda. Saya mau apa adanya Anda nonton ini. Dia naik lagi tuh ke 50. Kita stress test lagi dia. Dia akan turun. Ya, Anda bisa lihat kok. Silau ya. Dia akan turun 54 ke bawah, 53 ya. 52 sebentar lagi ya. Jadi pokoknya kalau dia kepanasan dia turun. Dia dingin dia bisa naik. Ya. Nah, ini kita bikinkan dia dingin lagi, kita buka. Nah, dia naik 52 saat ini. 53 saat ini. 54 saat ini, 55 saat ini. Jadi intinya Anda udah paham ya. Jadi pokoknya intinya LED ini bergantung dengan suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan itu di mana? Di ruangan mesin. LED ini masih bagus, bro. Ada LED yang tidak bagus, ya. Ada LED yang tidak bagus di pasaran. Kita coba di atas meja ini aja, wattnya turun terus. Belum kita stress test. Belum kita stress test udah turun. Gimana di stress test? LED ini kalau tidak di stress test kita nyalakan dalam kondisi begini, dia tidak bakal turun seumur hidup. Saya berani jamin. Tetapi kalau kita tutup kipasnya, dia akan turun. Menyesuaikan panasnya, wattnya akan turun. Nah, kenapa saya harus jelaskan ini? Ini ada hubungannya dengan karet. Ya, karet. Mobil Anda di Indonesia, terutama mobil Jepang, yang banyak order begini kan Toyota, Innova, Avanza, Xenia, ya, Expander, Mobilio, ya mobil-mobil Jepang lah, Anda tahu sendiri mobil-mobil sejuta umat. Nah, mobil-mobil sejuta umat di Indonesia ini kan buatan Jepang. Nah, buatan Jepang itu dia selalu headlampnya menggunakan karet. Ya, menggunakan karet. Nah, karetnya ini kan panas nih, bro. Saya pegang pakai kain ya, bro. Ya, padahal panasnya paling cuma 70-80, tetapi kulit kita udah bakal merasa panas banget ya. Nah, karetnya ini kan kalau Anda masang kan ini harus dilepas dulu nih. Ini dipasang di reflektor, diklipin, baru pasang karetnya. Ya, baru LED masuk. Ya, baru LED masuk nih. Nah, LED masuk ini begini ya. Ini nih tertutup nih heatsinknya nih. Jadi kipas angin mau muter bagaimanapun angin tidak bisa niup. Sama seperti tadi kita taruh di meja begini stress test. Ya. Jadi tertutup ini. Nah, kalau tertutup begini artinya Anda beli LED ini 55 watt atau Anda bisa bilang tadi 60 watt, Anda cuma beli 40 watt sebenarnya. Ya, Anda cuma beli 40 watt. Nah, supaya Anda beli 60 watt, nyalanya 60 watt, Anda harus ngebedol ini karet. Atau Anda bagaimana caranya ini karet supaya ini bisa heatsinknya itu terlihat gitu loh. Kalau heatsink terlihat artinya apa? Kipas angin berputar. Kencang untuk niup, dia bisa keluar di sini, di celah-celah ini. Jadi bisa bersirkulasi anginnya. Sedangkan kalau ini tertutup heatsinknya, ya, artinya kipas angin memutar kencang gimana pun dia akan buntu, tidak bisa bersirkulasi. Gitu ya. Jadi untuk Anda yang beli tipe ini ya tolong diperhatikan karetnya. Banyak caranya, salah satunya Anda bisa mengiris ini nih. Ini iris nih. Itu satu. Kedua, ya kalau Anda mau benar-benar cara cepat dan gampang ya Anda bedol. Bedol ya. Jadi supaya sirkulasi anginnya lebih baik ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa saya bilang LED ini ada kelemahannya. Kelebihannya apa ya udah paling terang deh. Ya, dan dia tidak ngedrop. Ngedropnya adalah jika pemasangan di mobilnya Anda salah dan Anda tidak paham, Anda taunya terima beres saja dan Anda tidak karetnya lah pokoknya. Nah, Anda akan cuma terima nyala 40 watt. Tetapi kalau Anda mengerti dan Anda paham dan Anda mau ngoprek, Anda bisa berjalan LED ini di 55 atau 60 watt. Ini sebagai LED yang paling terang, bro. Dan dia tidak ngedrop. Ya, ada LED lain yang parah ya. Kita taruh di meja begini aja kita nyalakan, ini wattnya udah turun terus. Jadi ngedrop. Itu belum dipasang di mobil udah ngedrop di atas meja ini. Gimana pasang mobil? Nah, LED ini tidak ngedrop di atas meja ini. Tetapi kalau panas banget di ruangan mesin mobil ya mau nggak mau dia ngedrop. Tetapi kalau karetnya Anda bisa bagusin aman ya. Jadi supaya Anda paham inilah kelemahan dan kelebihannya. Terima kasih.